pertemuan perdana ini, kami dosen-dosen sengaja menggabung di kelas A, B, C, D, E sampai E ini Kang, 5 kelas. Dan memang untuk rencananya ke depan untuk pelaksanaan kuliah ini kita akan gabungkan ya setiap minggunya. Dan nanti dosen-dosen akan bergantian memberikan materi. Nah, di awal ini saya akan memberikan overview mengenai apa yang menjadi kompetensi yang diharapkan akan dicapai oleh adik-adik di akhir semester atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti mungkin setelah ini Ner Hans akan menyampaikan metode perkuliahan kita bagaimana. Kemudian e-learning, Cik Sari mungkin metode penilaian. E-learning nanti Ner Stanley, Kang. Dan lain-lain mungkin nanti akan ditambahkan oleh dosen-dosen apabila ada. Saya sampaikan dulu CPMK kita. Semua bisa lihat ini ya. Ya. Baik. Jadi ada 8, menjelaskan konsep dasar penelitian dan ruang lingkup penelitian bidang informatika. Jadi di awal kita akan belajar konsep-konsep dasar penelitian, apa itu penelitian, ya. Kemudian kita juga akan belajar sampai topik-topik atau sampai di mana batasan dari penelitian khususnya di bidang kita, yaitu bidang informatika. Nah, C2A1 ini kode taksonomi Bloom. C2 itu adalah kognitif level 2, A itu afektif level 1 ya, A1. Nanti adik-adik bisa pelajari ini kalau mau, silakan di Google saja Bloom taksonomi. Kemudian kedua, mengidentifikasi latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian dari karya ilmiah tertentu. Jadi nanti adik-adik akan bisa mengidentifikasi, jadi mengambil satu paper misalnya dari internet, kemudian adik-adik nanti bisa menunjukkan, oh ini latar belakang penelitiannya, oh ini rumusan masalahnya, ini batasannya, ini tujuan dan ini manfaat dari penelitian itu. Dengan harapan nanti adik-adik bisa membuat sendiri latar belakang, rumusan, batasan masalah, tujuan dan manfaat di penelitian kita masing-masing. Ya, ini bab 1 semuanya ini. Bagian kedua ini membekali adik-adik untuk membuat bab 1 dari skripsi kita nanti. Kemudian mampu melakukan penelusuran dan tinjauan pustaka, ya, berbeda penelusuran ya dan beda pula tinjauan pustaka. Apa kutip penelusuran bahasa Inggris, Ner Stanley? Kalau tinjauan kan review kan, penelusuran apa ya? Searching ya. Ada searching, ada browsing, browsing ya. ada surfing, ada 3 itu. Jadi kalau penelusuran. literatur searching dengan literatur review ya, tinjauan itu review. Nah, serta melaporkannya secara sistematis dan etis. Etis artinya sesuai dengan etika, ya toh, Nerans. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam mengambil informasi yang bersumber dari orang lain, ya, bukan berasal dari kita sendiri. Ada etikanya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian menjelaskan berbagai jenis metode penelitian. Nah, ini metodologi. Kalau bagian 3 tadi untuk membuat bab 2 deskripsi, bab 3 ini dipelajari di bagian keempat, menjelaskan berbagai jenis metode penelitian bidang informatika. Nah, sesudah bagian 4 ini harusnya adik-adik sudah bisa membuat proposal ya, sudah punya bekal untuk membuat proposal sendiri. Memilih metode dan desain kegiatan pengumpulan data penelitian. Nah, ini mempersiapkan untuk memulai penelitian sendiri. Kemudian melakukan analisa data tentu saja,
dan bagaimana menyajikan data itu. Ya, karena data penelitian itu ada aturannya untuk menyajikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, ya, serta membuat kesimpulan. Jadi data apa yang disampaikan oleh data itu, ya, makna dari data itu adik-adik harus bisa menyimpulkannya dari hasil penelitian secara akurat dan secara jelas. Yang ketujuh, memberikan contoh aktivitas plagiarisme dan pelanggaran kode etik penelitian. Nah, ini kalau adik-adik tahu apa saja aktivitas yang dianggap sebagai plagiat dan melanggar kode etik penelitian, harapannya adik-adik tidak akan melakukannya dalam penelitian masing-masing. Dan terakhir, mata kuliah ini menargetkan kita untuk bisa menyusun, ya, dan mempresentasikan proposal penelitian tentang suatu topik pilihan tertentu. Jadi pada paruh pertama semester, adik-adik nanti hanya akan mengambil karya ilmiah orang lain, ya, untuk diidentifikasi, misalnya mana latar belakang, mana rumusan, dan sebagainya. Tetapi pada akhir semester harusnya sudah bisa membuat proposal penelitiannya, ya, proposal penelitian. Dengan harapan ini bisa dibawa terus sampai ke skripsi, ya, gitu. Kemudian untuk mencapai CPMK ini ada 16 bahan kajian. Yang pertama konsep dasar penelitian, kemudian topik penelitian bidang informatika. Ini nanti semua dosen, ya, akan masuk memberikan mungkin 2-3 topik penelitian, ya. Bukan judul, ya, ini masih dalam lingkup yang lebih besar. Nanti adik-adik akan lebih elaborasi lagi untuk menghasilkan judul penelitian. Kemudian latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelusuran pustaka, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan di pertemuan 9 nanti akan ada kuis dan presentasi topik penelitian pilihan. Nanti adik-adik akan memilih satu topik penelitian yang akan diteruskan kemudian menjadi proposal pada paruh kedua semester, ya. 10 teknik pengumpulan analisa data, 11 teknik penyajian data, kemudian 12 teknik penarikan kesimpulan, 13 kode etik penelitian, kemudian teknik penulisan ilmiah, kemudian teknik presentasi penelitian, dan akhirnya ujian akhir semester UAS, di mana kalian akan mempresentasikan proposal penelitian, ya. Oke. Itu dari saya. Silakan Nerhans untuk metode perkuliahan. Oke, terima kasih Mr. Alvin. Jadi adik-adik sekalian, bahwa tim pengajar mata kuliah ini telah bersepakat bahwa metode perkuliahan yang nanti akan kita lakukan adalah kuliah bersama untuk semua kelas. Jadi pada waktu yang sama akan dipandu atau diberikan sesuai dengan topik yang sudah dibicarakan tadi. Topik-topik tersebut akan dibagi per dosen yang akan mengampu mata kuliah ini. Jadi kita akan bagi materi dan masing-masing dosen akan menyajikan itu diikuti oleh semua peserta kuliah yang mengontrak mata kuliah riset teknologi, riset informatika. Jadi semua kelas, mulai dari kelas A sampai dengan kelas E, akan mengikuti topik yang akan disajikan oleh dosen yang menyajikan pada saat itu. Dan sementara untuk dosen di masing-masing kelas akan menyampaikan kode presensi yang nanti akan diisi oleh setiap peserta
sesuai dengan kelas yang dia ikuti. Jadi itu dalam setiap pertemuan dosen kelas di masing-masing kelas akan mengenerate kode presensi yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa dalam mengisi presensi pada saat itu. Nah, kemudian menyangkut tugas-tugas ini akan diberikan oleh dosen yang mengajar pada saat itu, dan ini akan dikirim melalui portal e-learning, dan evaluasinya dilakukan oleh masing-masing dosen di kelas. Begitu juga untuk tugas terstruktur yang menjadi target capaian akhir kita, di mana adik-adik akan membuat proposal, diharapkan proposal utuh dibuat oleh adik-adik mulai bab 1 sampai dengan bab 3, dan ini juga akan dievaluasi oleh masing-masing dosen di kelas masing-masing. Dan tentu proses asistensinya juga dilakukan oleh masing-masing dosen per kelas, sehingga proses komunikasi juga berlangsung di sana. Nanti akan bisa menggunakan e-learning atau juga bisa menggunakan WhatsApp. Karena itu nanti masing-masing kelas akan membuat grup WhatsApp masing-masing, yang mana di masing-masing grup ini tentu salah satu hal yang bisa kita manfaatkan di situ atau kita optimalkan di situ adalah untuk proses komunikasi, apakah tugas atau kode presensi juga boleh, termasuk juga hasil asistensi dari dosen di kelas masing-masing. Jadi bisa juga melalui portal e-learning di Inspire, bisa juga melalui WhatsApp. Jadi tetap penilaian akhir itu akan diberikan oleh dosen di masing-masing kelas atau penanggung jawab di kelasnya, sehingga kalau ada ada komplain, tentu harus dilakukan langsung pada dosen penanggung jawab di kelas tersebut. Mungkin kalau ada tambahan nanti kita sampaikan pada saat diskusi nanti. Oke, sementara mungkin demikian, Ner Alvin. Ya, terima kasih, Ner Hans. Silakan, Ner Stanley, mengenai e-learning atau apa. Terima kasih, Ner Alvin. Saya share screen untuk e-learning yang akan kita gunakan ya. Sudah dibuat ya. Jadi mahasiswa sekalian tinggal enroll ya di e-learning ini. Judulnya modul pembelajaran daring Research Informatika Program Studi S1 Informatika Unsrat. Nah, ini tentu saja Anda bisa akses dari Inspire ya. Masuk ke Inspire, kemudian mencari tombol button perkuliahan, kemudian menekan yang e-learning Unsrat. Saya tidak tahu untuk semester ini gimana, Menir Alun. Kalau semester kemarin orang itu sudah register dengan sendirinya. Apakah semester ini belum? Boleh. Oh, yang lalu itu, dan ada beberapa mata kuliah saya yang baru ini sudah terregister secara otomatis itu mahasiswa. Tapi ada juga yang belum. Jadi kalau misalnya belum terregister ya tentu Anda harus mencari mata kuliah ini ya, modul pembelajaran daring riset informatika, kemudian Anda tekan enroll. Ya, cara kedua juga mencari bisa lewat masuk ke menu e-learning, dashboard, kemudian search fakultas, pilih fakultas teknik,
kemudian pilih prodi informatika, kemudian pilih semester 6. Setelah Anda pilih semester 6, nanti akan ada muncul mata kuliah ini dan Anda tekan tombol enroll. Nah, kalau berhasil, akan tampilan awalnya seperti ini ya. Jangan lupa selalu dipesan bahwa hanya bisa melakukan enroll menggunakan akun email student Unstrat. Nah, nanti di sini ada dalam modul e-learning ini, nanti semua konten materi kuliah kita akan upload di sini. Untuk kelas saya juga nanti evaluasi pembelajaran akan saya lakukan di modul e-learning ini. Oke, saya kira itu saja Menir Alwin yang perlu saya sampaikan terkait e-learning. Baik, terima kasih Ner Stanley. Kemudian untuk penilaiannya silakan Anci Sari. Oke, baik. Selamat pagi semua rekan-rekan dosen pengampu mata kuliah riset informatika maupun para mahasiswa kontraktor mata kuliah riset informatika. Untuk metode penilaian, jadi dari kami, dosen-dosen itu memiliki sesuai dengan panduan akademik dan juga yang tertera di Inspire, presensi itu akan otomatis dinilai. Jadi presensi itu akan otomatis dinilai jika mahasiswa sekalian tidak memenuhi 80% kehadiran, otomatis nama mahasiswa tidak akan masuk di dalam DPNA. Tidak akan masuk di dalam DPNA. Jadi tidak berhak dinilai oleh dosen jika kehadirannya di bawah 80%. Jadi tolong diperhatikan untuk selalu mengisi presensi yang dibagikan setiap minggunya oleh dosen masing-masing. Karena walaupun perkuliahannya secara umum atau semua digabung, tetapi presensi itu harus dibuka oleh dosen di kelas masing-masing. Jadi presensi itu dinilai otomatis oleh sistem, oleh Inspire. Dan selanjutnya ada tugas mandiri, UTS dan UAS yang harus diisi di field penilaian di Inspire. Tugas mandiri itu bisa juga berarti ada kuis-kuis kecil setiap selesai materi ya. Dan untuk UTS, tadi telah dijelaskan oleh Menir Alwin di awal, UTS itu adalah presentasi topik pilihan Anda. Jadi presentasi topik pilihan Anda. Itu untuk penilaian UTS, dan UAS itu adalah proposal penelitian. Jadi yang menjadi luaran dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian. Diharapkan Anda telah bisa membuat proposal penelitian di akhir mata kuliah ini. Nah, keuntungan juga bagi Anda ketika proposal penelitiannya sudah ada, berikut untuk ujian proposal penelitian hanya langsung dari luaran mata kuliah ini saja yang Anda bawa ke tahap berikutnya, proposal penelitian. Jadi pastikan materi yang Anda pilih atau topik yang Anda pilih itu akan dilanjutkan sebagai tugas akhir Anda. Jadi pastikan itu bisa dilanjutkan sebagai tugas akhir Anda. Dan keuntungan bagi Anda sekalian mahasiswa bahwa telah ada 6 dosen yang mereview proposal penelitian Anda sebelum dibawa ke ujian proposal nanti dan ditambah dengan review dari dosen-dosen yang lain. Jadi setidaknya Anda telah siap untuk bisa masuk ke ujian proposal. Nah, jadi untuk pertemuan kita secara general dan metode penilaian dari field-field yang telah saya sebutkan tadi tetap menjadi tanggung jawab dari dosen penanggung jawab di kelas masing-masing. Jadi untuk penilaian menjadi hak penuh di dosen penanggung jawab kelas masing-masing. Tapi field penilaiannya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, demikian dari saya. Dikembalikan ke Menir Alwin. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya koreksi tadi saya bilang cuma sampai kelas E, A, B, C, D, E. Harusnya 6. Sampai kelas F ya. Ya 6 kelas. 6. Ada Menir Odi juga. Silakan Menir Odi kalau sudah masuk, ini ada Unstrat Zoom meeting. Mungkin Menir Odi ya. Silakan Menir.
Halo. Sorry. Oh ya. Silakan Mir, silakan. Oke, saya mengikuti aja perkembangan terkini sambil berupaya adik-adik mahasiswa mulai sekarang mencobalah mencari reference atau ide-ide untuk memasuki tahap meet, ada presentasi topik pilihan sambil mengikuti perkuliahan. Jadi adik-adik mahasiswa barangkali bisa mulai sekarang secara independen mencari topik-topik penelitian dari berbagai sumber dan menuju ke nilai MIT sambil mengikuti tahap-tahap perkuliahan. Jadi jangan menunggu tahap perkuliahan selesai di kurang lebih 8 kali pertemuan baru mencari topik atau baru mencari referensi yang kira-kira atau sumber-sumber yang diminati. Mulai sekarang saja dimulai sambil berjalan asistensi materi-materi detailnya. Demikian yang dari saya. Terima kasih, Herodi. Mir Steven belum ada ya, Steven ya. Baik, karena Mir Steven belum ada, silakan kita buka diskusi tanya jawab kepada mahasiswa kalau ingin menanyakan hal-hal yang terkait tentang teknis penyelenggaraan kuliah riset informatika ini. Silakan. Oke, Benar Alwin, sebelum mahasiswa mungkin saya ada yang perlu dilengkapi. Jadi tadi Cik Sari sudah menyampaikan tentang proses evaluasi, kemudian ada UTS dan UAS. Karena ini evaluasinya atau proses penilaiannya dilakukan oleh dosen di kelas masing-masing, jadi kemungkinan besar teknis pelaksanaan UTS maupun UAS itu tidak berbentuk pertemuan bersama seperti kuliah biasa, tetapi masing-masing kelas akan melaksanakan hal itu secara sendiri-sendiri, secara parsial. Jadi biar lebih efektif dan masing-masing kelas itu bisa secara, apalagi tadi sudah dikatakan bahwa evaluasi tentang topik penelitian untuk UTS. Nah, dengan demikian diharapkan kalau kita buka masing-masing kelas itu lebih fokus di dosen kelasnya itu akan melihat bagaimana hasil daripada masing-masing mahasiswa di kelas tersebut. Dengan demikian juga otomatis dapat dilakukan asistensi langsung, ya tentu juga dengan penilaian yang menjadi bahan atau nilai evaluasi untuk UTS itu sendiri. Nah, pemahaman saya seperti itu. Kalau ada tambahan nanti ditambahkan oleh masing-masing dosen lainnya. Makasih. Oke, makasih Hans. Sekarang kita ke mahasiswa. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Makasih Benar, mau bertanya boleh Mer? Ya, silakan. Soal presensi Benar yang tadi dikatakan Cisari bahwa presensi harus mencapai 80%, kan itu presensi dibagikan oleh dosen pengajar dari masing-masing kelas Mer. Kalau Anda orang dosen pengajar Anda hadir dan tidak memberikan absen bagaimana Mer? Terima kasih Mer. Ya, kalau tidak hadir dosennya pada jadwal ya. Pada jadwal yang diberikan, berarti kemungkinan dosen itu tidak
mengadakan perkuliahan secara langsung, mungkin akan disampaikan secara asinkronus ya, menggunakan video. Ner Stanley, Encik Sari sering seperti itu, sudah ada videonya. Mungkin seperti itu, dan sehingga kode presensi itu nanti menyesuaikan, bisa disampaikan oleh dosen itu kapan saja ya, karena tidak dilaksanakan secara sinkronus, secara langsung menggunakan Zoom seperti ini. Jadi sekali lagi bisa saja dosen menggunakan Zoom secara sinkron, tapi bisa juga asinkronus, menggunakan video. Jadi semua materi sudah direkam dan bisa diikuti oleh mahasiswa kapanpun ya, kapan saja mahasiswa itu punya waktu, tentu di sepanjang minggu berjalan ya, sepanjang waktu yang diberikan. Ada tambahan mungkin dari dosen lain mengenai pertanyaan ini, silakan. Oke, jadi prinsipnya dosen di kelas itu akan bertanggung jawab dalam hal generate kode presensi untuk setiap pertemuan. Oleh karena itu, kalaupun misalnya dalam situasi tertentu bisa saja katakanlah dosennya lupa, dan itu akan dikomunikasikan langsung mungkin melalui grup WhatsApp. Saya kira seperti itu yang pengalaman sebelumnya. Terima kasih. Ya, Nerhans, seperti yang Nerhans sudah sampaikan, saya hanya mengulang aja. Jadi disarankan untuk setiap kelas ada grup WhatsApp tersendiri, ya. Sambil menunggu fitur WhatsApp di portal Inspire, ya, Tom Ner Alwinto. Jadi sekarang pakai aja dulu yang WhatsApp, di-create aja masing-masing mahasiswa men-create grup WhatsApp mata kuliah riset informatika per kelasnya gitu. Kemudian invite kami seperti saya misalnya untuk grup kelas B gitu ya. Seperti itu. Saya untuk kelas B, silakan invite nomor handphone saya, dan nanti kode presensi biasanya saya bagikan juga di situ. Ya, demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Ner Alwin, izin tanya, yang pengumuman kuliah yang kami gunakan tadi malam ya di portal Inspire, mahasiswa bisa reply kan di situ? Bisa, ada fitur komentar. Oke, jadi sebenarnya itu sudah seperti WhatsApp saja ya? Maksudnya tidak perlu lagi grup WhatsApp baru kalau untuk komunikasi materi, presensi, dan link Zoom ya? Ya. Sekarang juga sudah ada fitur forum diskusi, mungkin belum dipublish oleh Encik Sari karena baru di deploy kemarin fiturnya. Ada forum diskusi. Ya, ini punya saya Ner Stanley ya. Di genap ya benar. Di genap. Mana riset? Nah itu. Ya, yang nanti kurang mungkin notifikasi, Ner Alwin ya? Notifikasinya ya, ke ini Telegram. nanti akan ada notifikasi angka di Inspire seperti pada fitur yang lain, tapi juga nanti akan ada notifikasi Telegram. Telegram. Nah, ini Ner Stanley lagi coba. Nah, coba adik-adik yang sudah masuk bisa dicoba untuk memberi komentar di fitur ini. Supaya nanti kelihatan ya. Baik. Ya, nanti link materi kuliah hari ini kan saya rekam gitu ya. Nanti link videonya bisa ditaruh di sini kan. Forum diskusi. Nah, untuk fitur, jadi tidak perlu lagi menggunakan grup WhatsApp sebenarnya ini ya. Ya, sebenarnya langsung sudah, aja monitor di situ, dan kalau pengumuman itu seperti biasa Kang. Ini pengumuman ini muncul di semua mahasiswa ya, di semua kelas. Semua mahasiswa. Betul. Ya, oke, sip. Kalau begitu silakan juga adik-adik mahasiswa
nanti untuk apa? Untuk kode absen nanti akan saya bagikan saja di sini gitu ya. Jadi boleh saya aja, tidak ya. lagi menggunakan grup WhatsApp untuk riset informatika gitu. Kode absen nanti akan saya bagikan di sini gitu. Klik to info kuliah perdana. Coba. Iya. Ini bisa diedit ini. Itu ada komen di bawah, komentarnya di bawah. Oke. Iya. Baik. Silakan diuji coba, itu baru di deploy kemarin, jadi silakan Nir Stanley kalau ingin mulai digunakan. Kemudian ada lagi mungkin Nir Odi atau oke, ada pertanyaan lain dari mahasiswa, silakan. Ner terakhir, minta maaf Ner. Ya, silakan. Untuk yang di Inspirement, Ner, di tab pengumuman itu, pengumuman yang ditampilkan paling pertama itu pengumuman yang lama, Ner. Jadi pengumuman baru harus scroll dulu ke bawah. Oh iya, iya. Terima kasih, Ner. Iya. Oke, diperbaiki di Inspire. Ada lagi? Silakan mahasiswa. Baik, kemudian mungkin saya sampaikan saja berdasarkan pengalaman kuliah online di semester sebelumnya, 2 semester sebelumnya, kita sudah 2 semester ya. Saya sering mendapat permintaan untuk membuka kembali atau memperpanjang kode presensi ya, dan ini sering terjadi. Kalau satu kali mungkin ya enggak masalah, tapi karena terlalu sering ini cukup mengganggu. Ya. Bagaimana ini, Nerhans, Stanley, apa kita bisa membangun kesepakatan di awal ini? Ya, oke. Saya pikir betul juga, jadi diusahakan karena pelaksanaan kuliah itu juga biasanya Keprodi sudah set up dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 sudah ada tanggalnya. Jadi diusahakan tetap di generate pada tanggal tersebut. Kemudian untuk perpanjangan kode, saya mulai semester ini, walaupun waktu lalu itu ada, misalnya kalau dia selesai 9.40, saya genapkan pukul 10. Tetapi mungkin terlalu singkat, sehingga contoh untuk hari ini, ya kita buka batas waktu untuk pengisian presensi, kita tambahkan sampai pukul 13, jam 1. Artinya dengan harapan setiap peserta kuliah itu dapat mengisi pada saat itu juga, pada jam yang ditentukan, supaya juga sama-sama tidak repot. Pengalaman saya waktu lalu, ya seperti tadi Cik Sari bilang, karena Inspire langsung mengevaluasi kehadiran, pada saat dia soiko UAS, tetapi tidak bisa isi DPNA, karena memang presensinya tidak mencukupi. Ya, sudah berbagai alasan lah diberikan. Ya, kalau nanti mau ujian baru bilang DP alasan, itu kan sebenarnya ndak masuk di akal. Tetapi ya, karena tidak ingin mengorbankan juga, akhirnya kita layani. Saya pikir itu pengalaman yang tidak baik, yang tentunya kita harus rubah. Jadi semester ini kalau bisa, kita cuma buka 1 kali untuk 1 pertemuan. Kalau bisa. Disepakati demikian. Demikian dari saya. Terima kasih, Alvin. Setuju, Ner Stanley atau Ner Odi, Cik Sari? Saya sudah mencoba untuk posting ini, beberapa postingan, dan sudah berhasil berjalan dengan baik. Untuk hari ini saya berikan kode presensi sampai batas maksimal gitu ya. Sampai jam 23.55 gitu. Untuk hari ini. Ya. Gitu. Mantap. Berarti kalau sudah lewat, misalnya besok, sudah bisa kan? Dilayani lagi ya. Jujur Komang, kita selama ini presensi tidak pernah
Nggak ada yang mahasiswa minta jangan tambah. minta 2 kali gitu. Karena kita selalu memberi kalau tidak jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Selama ini. Panjang. Oke. cukup Jadi aja. kita tidak pernah aja minta perpanjangan karena kita taruh memang sampai full. Ya, karena kita Kalau pikir Alwin ada jangan tuh sampai yang minta mahasiswa di terhambat minggu. hanya gara-gara presensi kan. Iya. Seperti itu. Ada mahasiswa minta di minggu berikutnya. Kita memang jarang terjadi Pak kita ini selama 2 semester ini berkuliah daring karena kita cenderung taruh jam 11 gitu. Mal Alwin terlalu bebay. Begitu. Oke, jadi mungkin ya Bapak-bapak dosen kita bisa saja ambil jalan tengah sampai hari itu tapi sampai tengah malam mungkin ya. Jadi enak juga di mahasiswa dan setelah itu tidak ada perpanjangan lagi. Kan mahasiswa sudah tahu jadwalnya kuliah hari itu. Jadi hari itu saja sampai tengah malam. Saya juga biasanya semester-semester yang lalu demikian sehingga tidak ada lagi yang meminta perpanjangan. Oke. Ini Mr. Steven Kalau hari ada. ini sudah terlanjur ya, hari ini sudah terlanjur jadi Iya, apa-apa. ikut saja. Mr. Steven yang lagi mobiling bawa Oto. Mau dengar dulu suara supaya terhitung hadir. Ya, selamat Ya, pagi, Mer Alwin, Mer Hans, Mer Stanley, Mer Odi, Ari, serta mahasiswa. Sudah mengikuti koordinator saja, Mer Alwin, Mer Stephen. nggak ada ucapan hari apa? ini, Ner. Ucapan ada. Silakan. Iya, sorry udah beberapa yang mahasiswa. Oke. Baik. Nah, artinya tadi minta maaf, tadi kita mengikuti terus diskusi. Nah, mengenai kehadiran juga mungkin secara formal absensi, betul, saya setuju juga dengan usulan Hans, teman-teman yang lain. Bisa dibuka lebih panjang waktu pengisian, tetapi jangan sampai ini dimanfaatkan oleh beberapa mahasiswa yang memang tidak hadir di hari itu. Bagaimana kesepakatan saja bersama mahasiswa, artinya jangan sampai ada ternyata yang tidak pernah hadir, kemudian dia pakai asumsi atau pakai toleransi perpanjangan itu ya dia isi hadir. Nah, bagaimana itu menyikapi hal ini? Harapannya kan semua materi itu sebenarnya harus bisa terdistribusi, tetapi kalau yang bersangkutan tidak hadir di kelas juga agak sulit. Mungkin itu untuk dipertimbangkan. Terima kasih, Mr. Alwin. Mungkin apa menanggapi usul Mr. Stephen, mungkin nanti di pertemuan kuliah kita screen capture gambar aja gitu sebagai laporan gitu kan. Jadi di situ kan bisa kelihatan kan nama dan wajah tampil. Ya, kalau saya semester lalu selalu seperti itu. Kemudian biasanya saya forward ke grup WhatsApp gitu kan. Jadi langsung kelihatan itu siapa yang hadir, siapa yang hadir gitu kan. Kalau kemarin saya seperti itu, saya screen capture gambar ya semua halaman. Kan mahasiswa kita juga tidak banyak biasanya kan. Seperti itu. Jadi tidak sampai ratusan halaman, paling ya 4-5 halaman. Nanti setiap minggu saya selalu upload. Ini sekarang saya mungkin akan upload juga di forum diskusi gitu. Sebagai bukti bahwa ini yang hadir minggu ini gitu. Terima kasih. Oke, saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Stephen, bahwa ya betul, memang kalau kita perpanjang satu sisi tidak ada beban, tetapi di sisi lain kita juga ini pendidik, ya toh. Jadi pendidikan bukan semata-mata hanya kita memberikan materi, tetapi juga berkaitan dengan karakter. Jadi kita berharap juga lulusan kita mempunyai disiplin yang bagus gitu tentu. Artinya tidak semau gue. Nah, oleh karena itu pertimbangan saya ya mungkin janganlah terlalu kalau boleh jangan sampai kira-kira berapa jam setelah akhir batas waktu. Jadi kalau misalnya seperti ini kita selesai jam 12:10, misalnya kira-kira yang bisa kita tolerir supaya betul-betul ada. Artinya mahasiswa punya tanggung jawab. Kecuali kalau misalnya
ada masalah infrastruktur misalnya, jangan nanti disampaikan sudah mau ujian. Oh, soalnya waktu itu terjadi. Wah, kita mau dapat pertanggungjawabkan seperti apa kalau seperti itu. Artinya kalau toh misalnya ada permasalahan pada saat itu, ya kita khusus yang bersangkutan ya kita tolerir. Jangan ya kita kalau perlu kita langsung hadirkan. Nggak perlu dia yang isi, orang langsung isi. Nah, itu artinya kita berharap mahasiswa juga supaya melatih disiplin mereka. Nanti kalau mereka kerja seenaknya, ya Ner Alwin, orang so alami kan, so lulus, so panggil kerja, so iyo, bahkan, waduh, susah. So bilang mau datang, so janjian mau datang, ya tidak datang. Ya kan, artinya ini kaitan dengan disiplin. Apakah lulusan kita biarkan bersikap seenaknya seperti itu. Jadi saya pikir faktor ini juga yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau toh misalnya yang bersangkutan ada halangan, apalagi listrik atau jaringan dan sebagainya, kita harus maklum. Tapi bagaimana informasi itu bisa sampai ke kita, nanti kita yang aktifkan dia bahwa yang bersangkutan hadir. Karena saya juga ada pengalaman ya enggak enak. Ini bukan cuma kuliah, ujian. Ujian dia cuma datang isi presensi. Loh, saya pantau mana yang bersangkutan. Sudah langsung keluar, sudah terdaftar. Ini artinya hal-hal seperti itu yang mungkin kita harus pertimbangkan atau pikirkan bagaimana caranya supaya di satu sisi ya kita memberikan kemudahan kepada mereka, tapi di sisi lain mereka tidak memanfaatkan kemudahan yang kita berikan untuk hal-hal yang ya pada akhirnya membuat dia melakukan hal-hal yang seenaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang disampaikan oleh Mer dan Ci sudah. Atau mungkin Mer Odi masih ada belum? Baik, oke. Saya pikir sudah mengerucut pada untuk absensi ya, untuk presensi itu pada kesepakatan agar kita mengikuti batas waktu yang ditetapkan ya. Saya pikir itu atau ada mungkin hal lain yang perlu kita sepakati di awal. Ada lagi mahasiswa yang mau tanya? Yang terakhir ini, silakan. Dan ini saya pantau hanya 53 partisipan, sudah termasuk ke 6 dosen. Padahal jumlah peserta kuliah ini tentu jauh lebih banyak dari ini ya. Gimana, ada tanggapan ini, Nerhans? Ya, nah ini mau bilang apa? Ya, mungkin ya, ini kenyataan yang kita harus. Ya. Jadi mungkin seperti Nersen dibilang tadi, nanti video dari kuliah perdana ini kita akan cantumkan di e-learning. Juga nanti Nersen akan bagikan, atau semua dosen ya akan bagikan di forum. Ya. Dan kalau sudah tidak ada, ya saya akan tutup pertemuan perdana pada pagi hari ini. Kuliah dalam hal ini materi kuliah akan dimulai, disampaikan pada minggu yang akan datang, jam sesuai dengan waktu jadwal yang ditetapkan dalam jadwal. Asinkronus atau sinkron, Nersenli? Minggu depan? Rencana sinkron ke depan. Baik, sinkron. Jadi adik-adik nanti menunggu Zoom meeting link ya di fitur Inspire. Mungkin akan lewat fitur pengumuman atau lewat forum diskusi nanti akan disampaikan. Jadi standby saja, rajin-rajin untuk melihat perkembangan di portal Inspire supaya Anda tidak ketinggalan
informasi yang terkait dengan mata kuliah ini. Jadi itu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen dalam pertemuan perdana ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih untuk mahasiswa. Titip sampaikan info-info yang disampaikan di hari ini kepada teman-teman yang tidak hadir, ya. Dan kita akan jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Demikian. Sampai Ya, oke. Selamat pagi jumpa semuanya. minggu depan. Terima Sampai kasih, jumpa minggu selamat depan. pagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Kasih.